Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan semangat oleh Allah untuk terus belajar dan belajar. Dan materi kita hari ini yang patut juga kita diskusikan dalam zaman yang serba modern ini diantaranya adalah tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini cukup penting kita pelajari, utamanya bagi kita semuanya yang ingin dan dalam masa pembelajaran Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, pengertian dari asbabun nuzul ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, secara etimologi atau secara kebahasaan, istilah asbabun nuzul ini setidaknya mengandung dua kalimat, mencakup dua kalimat. Yang pertama asbabun, asbabun dalam bahasa Arab itu berasal dari mufrad atau bentuk tunggal sabab. Jadi sabab jamaknya, bentuk pluralnya adalah asbab, yang artinya adalah sebab. Kemudian nuzul itu turun. Berarti secara bahasa, secara singkat diartikan dengan sebab-sebab turun. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan asbabun nuzul Al-Quran, maka sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sehingga secara etimologi atau secara kebahasaan bisa kita artikan sebagai sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ya. Kemudian kalau ini berkaitan dengan Quran, tentu Al-Quran itu ada yang memang turunnya itu melalui sebab, dan ada pula yang turunnya ayat Al-Quran itu tanpa sebab. Kemudian secara terminologi, sebetulnya ini ada banyak ulama yang memberikan pendapat. Cuma dalam kesempatan ini hanya satu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa kita cari sendiri karena masih banyak. Yang intinya itu adalah sama, ya sama. Apa secara terminologi itu secara istilah, bahwa seorang ulama Mana Al-Qattan mengatakan bahwa asbabun nuzul itu merupakan sesuatu yang menyebabkan diturunkannya Al-Quran berkenaan dengan keadaan Al-Quran ketika ia turun. Seperti karena disebabkan adanya sebuah peristiwa atau adanya sebuah pertanyaan. Artinya apa? Bahwa asbabun nuzul itu adalah suatu sebab yang menyebabkan ayat itu diturunkan. Nah, misalnya ada pertanyaan dari seorang sahabat, apa itu Islam misalnya, kemudian turunlah ayat atau turunlah hadis dan seterusnya. Kalau di hadis itu disebut asbabul wurud ya. Misalnya lagi ada seorang yang bertanya tentang khomer misalnya, apa itu khomer wahai Nabi, kemudian turunlah ayat. Atau ada sebuah peristiwa yang belum terpecahkan solusinya, kemudian turunlah ayat Al-Quran untuk memecahkan masalah atau kasus tersebut. Sehingga asbabun nuzul ini secara sederhana bisa kita artikan adalah sesuatu yang menyebabkan atau yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada susunan atau redaksi bentuk asbabun nuzul. Ada dua bentuk asbabun nuzul itu sendiri. Yang pertama, dari Al-Quran itu sendiri setidaknya ada dua. Ya, setidaknya ada dua. Yang pertama, ada kata yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Kemudian turunlah ayat. Ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 176. Istaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. Ayat tentang kalala. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang
kalalah misalnya. Kemudian turunlah ayat yang menyebutkan tentang kalalah itu apa dan seterusnya. Kemudian redaksi yang kedua ada kalimat yas'alunaka. Ya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Ya, misalnya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Muhammad, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr misalnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Lalu apa? Dijawab oleh Al-Qur'an, kul fihi ma ithmun kabir dan seterusnya. Itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215 dan juga ayat 219. Itu adalah teks atau bentuk redaksi asbabun nuzul ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yastaftunaka, kemudian yang kedua yas'alunaka. Kemudian yang kedua hadis Nabi. Kalau hadis Nabi yang redaksi yang jelas itu bisa seperti sababun nuzul li ayatin, karena sebab turunnya ayat ini adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian disebutkanlah latar belakangnya bla dan seterusnya. Kemudian yang kedua fanazalat al ayah, kemudian turunlah ayat. Ini bentuk cerita misalnya. Suatu saat ada seorang sahabat begini-begini, lalu kemudian ada redaksi fanazalat al ayah, kemudian turunlah ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hadis ini berbentuk Rasul ditanya sesuatu. Seperti misalnya, mal Islam ya Muhammad, apa itu Islam wahai Muhammad? Lalu kemudian turunlah misalnya seperti hadis itu dan seterusnya. Itu apa namanya? Bentuk-bentuk apa namanya? Asbabun nuzul. Lalu kemudian apakah ada bentuk asbabun nuzul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis? Ini hanya teks saja atau redaksi saja. Sebetulnya ada banyak yang tidak diiringi oleh redaksi seperti yastaftunaka, yas'alunaka, atau sebab nuzul ayatin kada, atau fanazalat al-ayat dan seterusnya. Sebetulnya ada misalnya tentang turunnya surah Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas misalnya, itu tanpa ada yastaftunaka atau yas'alunaka. Ya, hanya di situ memang ada apa namanya? Ada sebab, ada sebuah kisah. Misalnya saat Nabi sedang sakit, kemudian ada kisah di belakangnya, kemudian pada akhirnya diturunkanlah oleh Allah surah Al-Falaq dan surah An-Nas misalnya. Dan ada beberapa kitab yang secara khusus ini berbicara tentang asbabun nuzul. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti yang berjudul Asbabun Nuzul, Asbabun Nukul, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Ya, ini kitab khusus. Kemudian selanjutnya sikap seorang mufassir terhadap asbabun nuzul ini, menurut Ibnu Daqiqul Aid, bahwa keterangan tentang kejadian turunnya ayat Al-Quran merupakan cara yang kuat untuk memahami makna ayat Al-Quran. Menurut Daqiqul Aid, bahwa mengetahui tentang asbabun nuzul atau tentang sebab turunnya Al-Quran itu merupakan suatu cara untuk memahami makna ayat Al-Quran. Karena dengan memahami asbabun nuzulnya, kita akan sempurna dalam memahami suatu ayat atau menyikapi suatu hukum dan seterusnya. Kemudian berikutnya, menurut Ibnu Taimiyah, mengetahui asbabun nuzul ayat menolong kita memahami makna ayat. Karena mengetahui kejadian turunnya memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya. Ya, ini sama, mirip ya. Kemudian selanjutnya, faedah apa yang akan kita dapat ketika kita mengetahui asbabun nuzul? Yang pertama, asbabun nuzul merupakan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah. Artinya dengan mengetahui asbabun nuzul kita akan mengetahui apa hikmah yang hendak disampaikan oleh Allah melalui ayat tersebut. Kedua, petunjuk tentang adanya ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum. Dengan mengetahui asbabun nuzul kita mengetahui apakah ini ayat khusus pada kondisi tertentu ataukah memang khusus untuk kondisi apapun apa saja begitu.
Kemudian yang ketiga, cara yang efisien untuk memahami makna ini sama seperti tadi. Asbabun nuzul merupakan cara yang sangat efisien untuk memahami makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, menghindari keraguan tentang ketentuan pembatasan. Ya, dengan mengetahui asbabun nuzul kita mengetahui ini ayat maksudnya apa, apakah ada batasan atau tidak, atau apakah untuk semuanya ataukah hanya dikhususkan untuk kondisi tertentu dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menghilangkan kemuskilan memahami ayat. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita bisa meminimalisir tentang kemuskilan-kemuskilan dalam memahami ayat Al-Quran. Bahkan kemuskilan yang kita alami itu akan terjawab dengan mengetahui asbabun nuzul. Dan yang terakhir, membantu memudahkan penghafalan ayat dan pengungkapan makna. Dengan mengetahui asbab nuzul, dengan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, dengan mengetahui kisah-kisah yang mengiringi ayat Al-Quran, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk menghafalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Misalnya terdapat pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.